Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal sebentar lagi. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi anwa'il atati mukhtalifat walidzalika aujabalil ukhuwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat seiman seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan,
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karyanya Tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa ummat wasata adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata ummat wasata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim dan radikal dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu, di manakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, Pak Guru, Ramadan kemarin teman saya yang Kristen membawakan saya kue. Dia mengucapkan kepada saya selamat menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang dinamakan toleransi? Kemudian, di manakah titik batas toleransi kalau seperti itu? Ini bukan toleransi namanya, karena Allah sudah jelas menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegaknya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal sebentar lagi. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Summa salam.